Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Allahumma inni asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatan yad'una ila khair. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang saya hormati Ibu Hajah Neneng Nuryani Indiati SH selaku Ketua Kamus. Yang saya hormati Ibu Hajah Ipung Dian Ekawati selaku Sekretaris dan Motor Penggerak Kamus. Yang saya hormati dan saya kasihi partner saya di bidang dakwah Ibu Mailawati. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap jajaran pengurus Kamus. Dan yang saya hormati Sohibul Bait yang sudah menyediakan tempat untuk Raker Kamus pada hari ini, serta yang saya sayangi semua yang hadir pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesempurnaan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat perlindungan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan dalam rangka Raker Kamus di rumah yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat dan sahabat, juga pengikut, juga kita sebagai followers beliau yang senantiasa berusaha ittiba, ya, mengikuti tuntunan beliau dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada pengurus, saya bukan lupa ya, nggak sempat ganti kostum ya, karena saya keluar dari jam 7 pagi tadi, jadi langsung kesini. Kalau saya pulang dulu, ntar ceritanya lain lagi ya. Lama ya. Nah, insya Allah, ya. Insya Allah pada pagi hari ini kami di bidang dakwah, saya sebutkan dulu di bidang dakwah ini kami bertiga ya, senior kami yaitu Nek Hani Bakriah, kemudian saya, dan yang baru masuk nih alhamdulillah Ibu Mailawati ya. Kami bertiga di sini di bidang dakwah berusaha untuk memberikan usaha pencerdasan umat ya di grup Kamus ya, insya Allah ya. Tapi kita sama-sama belajar di sini ya Bu ya. Bukan berarti di bidang dakwah paling pintar, enggak gitu ya. Sama, kita juga kebetannya banyak ya. Jadi kalau mau nge-share ngebet dulu gitu ya. Nah itu. Nah ya. Yang pertama, capaian program bidang dakwah yang sudah terlaksana selama hampir 2 tahun pandemi ya, baik itu online maupun offline ya. Kemudian yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, solusi. Yang keempat, rencana program bidang dakwah selama 1 tahun ke depan periode 2022. Yang mana nanti insya Allah saya akan dibantu pemaparannya oleh partner saya Ibu Mailawati. Oke, yang pertama ya. Program bidang dakwah yang sudah terlaksana selama kurun waktu hampir 2 tahun pandemi online. Yang pertama, kajian kitab Tauhid oleh Ustadz Aldi Ferdian LC yang di-share setiap hari Selasa dan Kamis ya. Kemudian yang kedua, kajian via audio voice note ya, Ustadz Iqbal Siregar, dan sesi tanya jawab via chat di grup. Kemudian yang ketiga, one day one ayat, one day one hadis, poster doa sore yang di-share oleh Nek Hani Bakriah. Kemudian tadabbur Quran via channel YouTube oleh Ustadz Dr. Andas Jasdi Bahrul. Materi tahsin via channel YouTube oleh beberapa ustadz ya. Pada waktu itu hari Senin ya, di-share-nya hari Senin.
Kemudian materi taskif via kajian beberapa ustadz di channel YouTube juga. Oh iya, ini Khotmil Quran ya, program Khotmil Quran, one day one ayat, one day one juz, spesial Ramadan. Kemudian materi tazkiyatun nafs ya, baru 2 kali tayang sempat. Kemudian yang terakhir jadwal sholat setiap fajar sebelum subuh dan renungan senja setiap jam 5 sore ya. Evaluasi dari kajian-kajian online yang sudah dilaksanakan. Yang pertama itu kadang-kadang petugas seperti saya gitu ya, kalau lagi crowded itu suka lupa atau nggak sempet juga gitu ya untuk nge-share beberapa kajian via YouTube ya. Kadang-kadang diingetin sama Buntik Ipung, saya bilang ntar sore ya, ntar. Kadang-kadang gitu ya. Kemudian yang kedua, Nek Hani yang berhalangan nge-share one day one ayat, one day one hadis ya setiap hari. Nah, itu berlangsung setahun ya, sempat ya berlangsung setahun, kemudian berhenti karena suami beliau sakit dan memang tugas utama istri yaitu mengurus suami ya. Jadi sempat terhenti dan kemudian sempat saya badalin ya, sempat saya gantikan, tapi lama-lama saya give up juga ya, nyerah angkat-angkat deh. Karena benar-benar itu menyita waktu. Itu kalau saya mau nge-share one day one ayat, one day one hadis, saya buka semua, saya buka ya Quran ya hadisnya ya buku-buku kitab-kitab ya. Itu numpuknya sampai segini Bu. Jadi benar-benar menyita waktu. Jadi saya give up ya, nggak dulu nih, yang ini nggak diterusin dulu karena jadinya pekerjaan yang lain jadi terbengkalai gitu ya Bu ya, mohon maaf. Kemudian makanya gantinya jadinya itu saya share jadwal jadwal sholat ya, seperti itu. Kemudian sekarang yang offline ya, tadi kan yang online ya. Yang offline, alhamdulillah sekitar Oktober 2021 pandemi kan mulai melanda ya. Nah, sehingga kelas offline itu bisa dibuka kembali ya. Yang pertama kelas tahsin ya, kelas tahsin ba'da subuh, kelas bahasa Arab juga ba'da subuh yang dibina oleh Ustadz Agus Nursaman ya. Sekarang masih jalan ya, insya Allah ya. Nah, kemudian kamu Selasa pagi ya, kajian muslimah Selasa pagi, perdana offline itu Maulid Nabi ya, Maulid Nabi. Waktu itu narasumbernya Ustadz Jasdi ya. Kemudian kamus offline Ustadz Iqbal juga pernah ya. Tadabbur offline Ustadz Jasdi. Kemudian ada kita mengundang komunitas mu'alaf ya, yaitu menghadirkan Ustadz Umar Hegar ya dan komunitasnya, dan waktu itu juga ditemani oleh Ustadz Agus ya. Kemudian momen Hari Ibu oleh Coach Iin Handayani Seminar. Di situ ada apresiasi terhadap ibu-ibu yang baik itu apresiasi aura muslimah ataupun penghargaan di bidang-bidang yang lain ya. Kemudian daurah janais oleh Ustazah Erni Maknun ya. Nah, ini juga setiap acara itu insya Allah ada acara silaturahim yang dipandu oleh Buntik Ipung ya, yang menarik perhatian ibu-ibu semua sehingga mereka berminat untuk datang ke kamus gitu ya. Nah, evaluasinya seringkali kehabisan waktu ya ketika kajian offline ini, sementara acara belum selesai tapi azan udah berkumandang ya. Kemudian ada lagi karena kita waktu itu
mau menghadirkan video kajiannya Coach Iin Handayani Seminar. Cuman waktu itu saya ngambil infokus itu kan memang pas hari H ya, karena memang saya ngambilnya kan di Ustadz Dedi ya, Ustadz Dedi memang diizinkannya pas hari H aja gitu ya. Nah pas hari H beliau nggak ada gitu, lagi di luar, jadi yang dikasih infokusnya infokus yang lama gitu. Nah itu yang bolak-balik saya ngambil infokus yang baru, dan kemudian kabelnya ternyata tidak cocok dengan laptopnya Bu Maela ya, jadi akhirnya gagal menayangkan videonya Coach Iin Handayani Seminar ya, yang itu sebetulnya sangat menarik gitu ya, video-videonya tersebut. Nah, jadi pelajaran buat kami bahwa kalau mau kajian offline dengan menggunakan infokus itu memang harus H-1 ya, itu harus dipersiapkan, harus dicek semuanya gitu ya, nggak bisa tiba-tiba gitu dadakan gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian waktu awal-awal juga sempat ini ya, bacaan salawat ya yang dipandu oleh Teteh Rukmayati, sempat yang bacaan salawatnya yang terlalu panjang gitu ya, jadi itu juga agak menyita waktu juga. Kemudian sempat juga sound system yang kurang baik ya, yang juga agak-agak mengganggu ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada ya, sama Ibu Maela ya, alhamdulillah ya. Kemudian terlambatnya Ustadz Iqbal waktu itu ya, karena beliau memang juga dalam kondisi fisik yang tidak prima ya Bu ya. Nah itu semua ya ala kulli hal memang qadarullah ya. Nah, itu semua memang yang digariskan oleh Allah. Kita tidak boleh menggerutu atau misalnya menyesali, tapi memang harus kita terima, jalani, dan evaluasi ini untuk perbaikan ke depannya ya Bu ya. Kemudian program bidang dakwah 1 tahun ke depan ya, untuk tahun 2022 yang online-nya masih tetap yang pertama jadwal sholat, renungan senja ya, kemudian share kajian kitab tauhid ya, channel YouTube oleh Ustadz Ali Ferdian LC. Kemudian saya akan mencoba men-share kajian tasawuf ya, channel YouTube Ustadz Buya Ar-Razi Hashim ya, 1 pekan sekali, karena yang namanya kita belajar ilmu agama itu kalau tanpa kita mempelajari tasawuf ya, itu ibaratnya kita baru belajar kulit-kulitnya doang gitu ya. Kalau insya Allah kita dengan belajar tasawuf itu mudah-mudahan kita bisa mendalami ya, bagaimana itu zikir, dan bisa menikmati zikir ya Bu ya. Kebetulan kan kita memang di sini banyakkan lansia ya, yang memang ya umur sih memang di tangan Allah ya, tapi memang bagus ini ya untuk pembekalan lansia ya. Kemudian kajian online doa-doa marhaban ya Ramadan ya, yang sebentar lagi akan tiba ya, bulan April awal kalau nggak salah ya, tanggal 2 April ya. Nah, jadi ini doa-doa marhaban ya Ramadan sudah kita mulai sekitar bulan Maret ya, Rajab. Kemudian Khatmil Quran nanti akan kita lanjutkan ya Buntik Ipung ya, one day one ayat, one day one juz spesial Ramadan di bulan April. Mungkin kayak seperti sebelumnya, seperti tahun sebelumnya itu ada tadribat atau ada latihan dulu ya, biar enggak, kan udah lama nih gitu ya. Kemudian kalau timetable harus pakai itu ya, infokus ya. Saya bawa infokusnya, tapi kayaknya situasinya nggak memungkinkan ya. Nggak ada dinding yang bisa dipakai buat
Kemudian itu online tadi ya. Kemudian sekarang yang kamus offline-nya, program 1 tahun ke depan kamus offline. Biasa yang pertama kamus Selasa pagi offline ya, 2 pekan sekali ya, itu Januari sampai Desember 2022. Yang terdekat itu kajian tadabbur tanggal 25 Januari, betul ya? Oh, Ustazah Isra ini bukan tanggal 1 ya? Oh, kebalik ya saya. Oh iya, kebalik saya ya. Jadi yang tadabbur yang tanggal 1 Februari, yang apa namanya? Yang tanggal 25 Januari Ustazah Isra ini ya. Ustazah Isra ini kita arahkannya untuk pembinaan lansia ya. Kemudian Isra Mi'raj itu tanggal 28 Februari. Jadi pelaksanaannya mungkin sekitar tanggal 1 Maret ya, hari Selasanya. Kemudian Tarhib Ramadan. Kemudian nah ini apa yang paling penting itu adalah kaderisasi ya Bu ya. Kaderisasi ini kenapa harus diadakan? Karena ya usia-usia di sini semua kan sudah usia-usia lolita. Kalau kita jelita. Jelita kan jelang 50 tahun. Kalau lolita lolos 50 tahun ya. Jadi alangkah baiknya kita mengadakan kegiatan kaderisasi ya, untuk nanti memikirkan tongkat estafet dakwah di kampus ini agar berlanjut terus ya. Ini kalau untuk bidang kaderisasi ini baiknya kita itu bekerja sama dengan Karema ya, kajian remaja muslimah ya. Ya itu, karena kan bibit-bibitnya sebetulnya kan ada di situ ya, usia-usia milenial ya. Usia milenial tuh dari usia 17 sampai 40 ya. Jadi kita udah nggak termasuk ya, udah lewat ya. Kata Bu Mela, kita bukan milenial tapi kolonial. Nah terus kaderisasi ini karena kita melibatkan Karema, itu kita bikin kegiatannya itu indoor dan outdoor gitu ya. Kalau indoor kan kajian-kajian ya, misalnya kayak kalau misalnya Ramadan kita mau ngadain pesantren Ramadan mungkin bisa ya untuk Karema. Kemudian public speaking ya. Nah, itu indoornya ya. Kemudian rencananya ada sekolah pranikah gitu ya buat Karema. Lalu kelas desain grafis juga itu juga menarik buat mereka ya, biar pikiran mereka tuh nggak melulu apaan sih ngaji gitu, namanya anak sekarang ya Bu ya, nggak kena kalau kita tarik dengan suasana kayak kita pengajian gitu, enggak gitu ya. Jadi mereka ya itulah generasinya kita dengan generasi milenial yang zaman sekarang itu beda banget gitu ya. Apalagi mereka kakinya kan di mana-mana ya Bu ya kalau milenial itu. Kemudian itu yang indoornya, yang outdoornya misalnya kita ngadain kemah bareng ya. Kemah bareng itu udah pokoknya kita nggak mikirin ini makanan. Kita sewa sewa tempat di tempat perkemahan itu yang memang sudah satu paket dengan makan ya. Iya. Jadi kita misalnya bisa ngadain games yang diarahkan dengan tadabbur ayat-ayat kauniyahnya ya, seperti itu. Kemudian panahan, nah ini masih di awang-awang ya kalau panahan itu ya. Karena itu ya harus ada tempatnya, harus ada coachnya, harus ada alatnya ya Bu ya. Dan itu memang ya kita bolehlah, maksudnya dari sekarang itu ini ada wacana untuk Karema ini kalau misalnya outdoor itu
panahan gitu ya Bu ya. Entah kapan nanti terwujudnya, pokoknya kita sudah mencanangkan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu tadi yang Karimah ya. Kalau yang kamusnya offline-nya tetap ya kayak kelas tahsin oleh Ustadz Agus dan kelas bahasa Arab oleh Ustadz Agus tetap menjadi program kamus 1 tahun ke depannya. Dan ini program rihlah ya. Rihlah ini kalau nggak salah kamus kan juga sudah pernah mengadakan beberapa kali ya. Iya itu berarti apa itu masuk jadi garapan bidang kamus atau ya kita kerja sama aja lah ya kalau gitu ya. Karena kan rihlah itu kan pasti ada semangat spiritualnya ya. Iya ada kajiannya dari ustadznya gitu ya, tadaburnya. Insyaallah seperti itu. Mungkin Bu Mela ada yang mau dilengkapi? Tafadhol. Izin ibu-ibu sekalian, sebenarnya sih saya mengikuti dulu ya Bu ya. Kebetulan saya kan newcomer ya, newbie di bidang dakwah. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada ide-ide yang lebih baik lagi. Sebab kalau panahan mungkin kita bisa ya, paling kita ini kalau mau kayak RPtra kan, RPtra ini sebenarnya udah bisa dipakai, cuma kapasitasnya memang tidak boleh banyak. Nah kita bisa pakai RPtra. Nanti ada yang mudah-mudahan sih temen bisa itu. Tapi yang jelas kita ngumpulin dulu nih bocah-bocahnya ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk merekrut atau menggiatkan mereka ikut ya. Untuk merekrut atau mengajak anak-anak milenial ini ya tadi kegiatannya jangan mengaji ya, tapi yang sifatnya menarik kayak panahan atau main bola bareng. Nanti kalau yang cowok yang anak-anak laki ya itu yang lain tuh kayak tadi juga ada desain grafis itu kan juga menarik gitu untuk itu. Iya, saya juga mau ikut biar gak gaptek ya. Panahan juga. Iya, mungkin itu tambahannya Bu Dian. Ya, syukran kafir Bu Mela. Jadi itu tadi ada sepak bola ya. Sepak bola kan paling mudah ya. Simpel, nggak banyak biaya ya. Paling lapangan ya, sama sama anak-anaknya ya yang mau kita rekrut ya, sepak bola ya. Ya mudah-mudahan ini program bidang dakwah setahun ke depan bisa terrealisasi dengan baik. Kami mohon kerjasamanya kepada semua pengurus kamus, supportnya dan partisipasinya ya. Karena nggak mungkin yang namanya kerja dakwah itu adalah kerja beramal jama'i ya, kerja bareng-bareng, dikerjakan bersama-sama gitu ya, nggak bisa kerja sendiri. Mungkin itu aja dari kami, rencana program bidang dakwah selama 1 tahun ke depan periode 2022. Semoga bisa ke depan bisa terrealisasi dengan lebih baik. Demikian pemaparan kami dari bidang dakwah. Insya Allah kami terbuka untuk menerima saran dan masukannya. Ya, syukran katsir atas support, perhatian dan partisipasinya. Jazakumullah khair. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.